wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita bertemu di channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang pelajaran fisika. Oke, untuk hari ini kita berlanjut membahas tentang tekanan hidrostatik ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatik. Hidro itu air, statik itu air yang tetap atau air yang tidak mengalir ya. Sebagai contoh begini, suatu wadah atau suatu bejana yang memiliki luas penampang A, luas penampangnya A, kemudian berisi zat cair yang massa jenisnya adalah rho. Ya. Kemudian air yang dimasukkan ke dalam bejana atau wadah ini setinggi H. Luas penampangnya tadi apa? Luas penampangnya adalah A, air yang dimasukkan setinggi H. Maka di sini ya dapat dikatakan bahwa gaya berat zat cair itu ya, gaya berat dari zat cair ini yang masuk ke dalam bejana itu akan menekan alas bejana yang besarnya sama dengan gaya tekan zat cair yang dialami oleh alas bejana tiap satuan luas. Jadi kalau air dimasukkan ke dalam bejana, maka gaya berat zat cair ini akan menekan luas penampangnya si bejana ini. Ya, menekan luas alas bejana yang besarnya sama dengan gaya tekan zat cair yang dialami oleh alas bejana ini ya, per tiap satuan luas tadi ya. Makanya disebut sebagai tekanan hidrostatik. Kemarin dirumuskan bahwa P sama dengan F dibagi A. Tekanan itu P sama dengan F dibagi A. Nah, F-nya ini karena air masuk ke dalam bejana, maka gaya yang menyebabkan terjadinya tekanan itu adalah gaya dari beratnya zat cair. Jadi F itu gaya yang diberikan pada bejana seluas A. Gayanya berarti sama dengan siapa? Gayanya sama dengan gaya beratnya dari zat cair per A ya. Nah, F itu atau gaya berat kalau dirumuskan ini kan F per A. F-nya sama dengan gaya berat. Gaya berat itu adalah W. W itu sama dengan M kali G dibagi A. Nah, pada pembahasan minggu yang lalu kita sudah membahas ini ya, bahwa M massa itu hubungannya dengan volume dan massa jenis zat cair ya, maka massa sama dengan rho kali V. Kalau di pelajaran kimia juga dipelajari juga ya, begini tuliskan bahwa rho itu sama dengan M per V ya. Rho itu sama dengan M per V. Rho itu massa jenisnya, M massa, V adalah volume. Maka kalau mau mencari massa, maka massa sama dengan rho kali volume. Ini ya, massa ini kita ubah atau kita cari dari sini ya. Maka di sini rho kali V kali G dibagi A. Nah, kemudian volume kemarin cara mencari volume bagaimana? Ya, jika ada zat cair masuk ke dalam suatu bejana, maka untuk mencari volume ya, air yang masuk pada suatu bejana mempunyai luas penampang A, maka volumenya adalah sebesar tinggi zat cair dikalikan luas penampangnya ya. Maka di sini volumenya kita ganti dengan H kali A ya. Volumenya kita ganti dengan H kali A kali G dibagi A. Di pembilang ada A, di penyebut juga ada A. Variabel A-nya sama sehingga bisa dicoret, maka P tekanan sama dengan rho GH. Kemarin sudah ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan, kesimpulannya adalah bahwa tekanan di dalam zat cair itu disebabkan oleh gaya gravitasi, besarnya tergantung pada kedalamannya ya. Tekanan di dalam zat cair disebabkan oleh gaya gravitasi yang besarnya tergantung pada kedalamannya. Hanya rho itu massa jenis zat cair. Air berarti ya massa jenisnya air, minyak berarti massa jenisnya minyak, dan masing-masing zat cair itu mempunyai massa jenis yang berbeda dan sudah ada ketentuannya ya. G gravitasi berapa?
Ya, G itu boleh kita ambil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. H adalah tinggi dari zat cair yang masuk ke dalam suatu bejana. Oke ya. Nah, untuk satu jenis zat cair, tekanan hidrostatik pada suatu titik di dalam zat cair hanya tergantung pada kedalaman titik itu dari permukaannya. Ya, dari pembahasan ini maka untuk satu jenis zat cair, tekanan hidrostatik pada suatu titik di dalam zat cair hanya tergantung pada kedalaman titik dari permukaannya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini. Misalkanlah ini punya bejana yang bentuknya seperti ini, ya, bejana yang bentuknya seperti ini, kemudian diisi air. Diisi air ini ya, setinggi yang ini, setinggi ini. Tapi ini bentuk bejananya kan nggak sama, ya, nggak sama. Tapi setingginya ini. Maka di titik B ada titik A, titik C, D, E, ya, di sini masing-masing, ya. Di sini mempunyai tekanan yang berbeda. Tekanan yang membedakannya di mana? Ya. Nah, jadi tekanan hidrostatik pada sebarang titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya itu sama. Maka di sini titik A, titik B, titik C itu memiliki tekanan hidrostatik yang sama. D, E memiliki tekanan hidrostatik juga yang sama. Tetapi A dan D, misalkanlah di sini saya berikan titik ini ya. Ini titiknya A, ini titiknya D. Berapakah tekanan di A dan D? Sama tidak? Tidak. A dan D tidak memiliki tekanan yang sama. Yang memiliki tekanan yang sama ketika ditarik garis itu dia adalah satu bidang mendatar, ya. Maka itu dikatakan A, B, C itu memiliki tekanan yang sama, D, E memiliki tekanan yang sama. Tapi A dan D tidak memiliki tekanan yang sama. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh tadi apa? Tergantung dari kedalaman titik itu. Kan kedalaman A, D beda, ya. Nah, ini biasa disebut dengan hukum utama hidrostatik, ya. Nah, itu disebut sebagai hukum utama hidrostatik, ya. Nah, di situ sudah paham ya titik-titiknya. Oke. Nah, berdasarkan gambar yang tadi itu yang boleh digambarkan, berdasarkan gambar tersebut, maka kalau kita hubungkan dengan hukum utama hidrostatik, maka pada gambar itu bisa kita rumuskan bahwa P di titik A sama dengan P di titik B sama dengan P di titik C, atau tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C. Kemudian tekanan di titik D sama dengan tekanan di titik E, ya. Nah, kemudian untuk hukum utama hidrostatik itu juga dapat kita pakai atau kita terapkan untuk menentukan massa jenis dari zat cair, ya. Misalkanlah kita akan menentukan berapakah massa jenis dari zat cair yang kita masukkan ke dalam zat cair yang berbeda. Contohnya ini ya, saya gambarkan, ya. Maka hukum utama hidrostatik itu dapat dipakai untuk menentukan massa jenis zat cair dengan cara kita menggunakan pipa U. Ya, kalau tidak masa pandemi, kalian saya ajak untuk praktek ini. Kalau kalian punya alat di rumah bisa. Caranya bagaimana? Pipa U idealnya, ya. Pipa U idealnya. Tapi kalian bisa membuat dengan cara menggunakan selang. Selang yang yang ukuran berapa in gitu ya. Itu selang bening, jangan yang gelap, yang bening. Sehingga nanti kalau kita isi air itu bisa kita lihat, ya. Dibentuk seperti U, kemudian disandarkan pada papan. Nah, kanan kirinya, kemudian ya diukur tingginya seakan sama, kemudian diisi zat cair. Pertama misalkanlah air. Kemudian dituangkan lagi zat cair yang berbeda, misalkanlah minyak. Maka di situ minyak dan air kan tidak menyatu. Maka di situ kalian bisa mencari berapakah
massa jenisnya minyak misalkan ya. Dengan cara bagaimana? Nah, perhatikan. Pipa U mula-mula diisi dengan zat cair ya. Pipa U mula-mula diisi dengan zat cair yang sudah diketahui massa jenisnya. Misalnya adalah Rho ya. Massa jenisnya adalah Rho. Kemudian ya, pipa U ini kita isi dengan air diisi dengan zat cair yang sudah diketahui massa jenisnya. Massa jenisnya adalah Rho ya. Kemudian salah satu kakinya lagi dituangi zat air yang dicari massa jenisnya. Kalau misalkanlah kalian mau memakai yang pertama masukkan adalah ini air, berarti ini Rho air. Kemudian kalian memasukkan zat cair yang kedua misalkanlah minyak ya, misalkan minyak. Kalian akan mencari berapakah massa jenis minyak ini ya. Maka di sini ini kan tidak menyatu air dan minyak ya. Kalau air kita sudah tahu massa jenisnya, minyak belum tahu. Nah, air ketika dimasukkan itu setinggi H2 di titik B ini ya. Kemudian minyak dimasukkan setinggi H1. Nah, lubang di titik A, lubang di sisi kiri misalkanlah ya, lubang di sini misalkanlah titik A. Lubang yang satunya misalkanlah titik B. Maka di sini ini miliknya tadi minyak, ini adalah air. Ini sama. Lubang ini memiliki luas yang sama. Ya, luas penampangnya yang sama. Jika kemudian salah satu kakinya dituangi zat cair yang dicari massa jenisnya atau Rho X-nya setinggi H1, maka titik garis mendatar AB tepat melalui perbatasan kedua zat cair. Nah, ini kan dan ini kan misalkanlah air dan minyak ini perbatasannya di sini. Tarik garis seret gitu kan. Ya. Air dan minyak perbatasannya ada di sini. Terus ini tarik garis seret. Nah, maka H air akan naik setinggi ini, setinggi H2. Akan naik setinggi H2. Maka AB ini tepat melalui perbatasan kedua zat cair. Dan kemudian kita bisa mengukur tinggi zat cair itu ya, dan ukur tinggi zat cair mula-mula di atas garis AB ini. Nah, misalkanlah H2. Ini berapa H2-nya? Nah, menurut hukum utama hidrostatik berarti tekanan di A dan tekanan di B itu sama. Menurut hukum utama hidrostatik, maka tekanan di lubang A sama dengan tekanan di lubang B ini, karena ditarik garis ini mendatar ini kan sama ya, maka PA sama dengan P di titik B. Ingat bahwa P sama dengan Rho GH. P sama dengan Rho GH. Maka P itu Rho GH miliknya A. Kalau miliknya di titik A berarti H1 Rho X ya. Maka di sini yang di titik A itu Rho X kali G kali H1. PB-nya berarti ini di sini berarti Rho kali H2 kali G ya. Nah, G-nya kan sama. G-nya sama bisa saling dicoret ya. Ini karena G-nya sama maka bisa dicoret. Nah, ini G-nya sama. Maka bisa dihilangkan. Maka tinggal Rho X kalikan H1 sama dengan Rho kali H2. Rho tadi adalah massa jenis yang sudah diketahui besarnya. H2 ini adalah tingginya zat yang pertama tadi, yang dimasukkan pertama. Bukan berarti ini H1-nya, bukan. Kemudian H1 adalah tinggi zat cair yang baru dimasukkan. Ya, tingginya berapa? Rho X adalah Rho yang akan dicari di sini. Maka Rho X sama dengan H2 dibagi H1 kalikan Rho. Ini kan H1 pindah ke bawah ini ya. Caranya berarti Rho X sama dengan Rho kali H2. Ini turun berarti sebagai penyebut dibagi H1. Maka Rho X sama dengan H2 dibagi H1 kali Rho. Boleh. Nah, kemudian untuk keterangannya Rho X adalah massa jenis zat cair X, kemudian satuannya kilogram per meter kubik. H1 adalah tinggi zat cair X, satuannya meter. H2 tinggi zat cair
Yang standar H2 itu berarti yang sudah diketahui massa jenisnya ya. Nah, satuannya juga meter. Rho adalah massa jenis zat cair yang standar yang sudah diketahui. Tadi berapa gitu ya. Nah, sekarang kita latihan soal. Contoh soal. Suatu pipa U mula-mula berisi air dengan massa jenisnya 10 pangkat 3 kg meter pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Ini kurang ya. Kalau rho air itu sudah ada ketentuannya bahwa rho air itu 10 pangkat 3 kg meter kubik ya. Kemudian salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 cm sehingga selisih permukaan air pada kedua kaki 8 cm. Kalau kita gambarkan seperti tadi ya, misalkan kita gambar ya seperti tadi kita gambarkan. Nah ini ya. Nah, pertama diisi air ya, massa jenisnya air ini adalah rho. Kemudian diisi minyak. Nah, diisi minyak misalkanlah setinggi ini minyaknya, ini air yang sudah diketahui. Setelah ditarik garis, ternyata air bertambah tingginya sekian. Kalau ini adalah titik A, ini adalah titik B, maka di sini A ini di sini adalah H1, ini adalah H2. Ini kita nggak tahu massa jenisnya berapa minyak. Ini adalah rho X atau boleh rho minyak, boleh. Ini berarti rho air. Ya, maka rho X sama dengan H2 dibagi H1. Mula-mulanya berarti rho X kali H1 kali G sama dengan rho kali H2 kali G. G-nya sama, boleh dicoret sehingga rho X kali H1 ya. Saya ulang. Rho X kali H1 kali G sama dengan rho kali H2. Maka rho X sama dengan H2 dibagi H1 kali rho, atau rho X sama dengan H2 kali rho dibagi H1. H2 nya berapa? H2 10 cm. H1 10 cm, H2 8 cm diketahuinya. Nah, kalau diketahuinya ini bisa kita lihat dulu apakah satuannya sudah setara. Belum setara. Kalau belum setara maka harus kita samakan dulu. Rho air 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Maka di sini H1 satuannya cm diubah dulu jadi meter. 10 cm diubah jadi meter, 10 kali 10 pangkat min 2. Kemudian H2 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Masukkan angkanya ke sini. H2 8 kali 10 pangkat min 2 dibagi H1 10 kali 10 pangkat min 2 kali rho-nya ya. Maka kalau kita masukkan angkanya ya tadi sudah 8 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini tadi adalah rho-nya. Maka ini 10 pangkat min 2-nya ini naik. Maka kalau ini dari penyebut negatif menjadi pembilang berarti menjadi positif ya. 10 pangkat min 2 naik menjadi 10 pangkat 2 bagi 10. Ini kan 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Ibaratnya ini utang 2 nyaur 2. Berarti ini habis. Kalau habis maka tinggal yang tertinggal adalah 8 per 10 kali 10 pangkat 3. Gitu. Ini 10 pangkat 3. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 80 dibagi 8 dibagi 10 berapa? 0,8 kali 10 pangkat 3 atau menjadi 8 10 pangkat 2 ini maksudnya ya. Nah ini jadi ini kalau kita selesaikan 8 per 10 kali 10 pangkat 3. 8 dibagi 10 0,8 kali 10 pangkat 3. Kalau dikalikan berarti ini 8 kali 10 pangkat 2 atau menjadi 8 kali 10 pangkat 2 itu adalah 800 kg meter pangkat 3. Jadi massa jenisnya minyak ya. Jadi rho X atau sama dengan rho minyak yang tadi dituang sama dengan 800 kg per meter kubik ya. Oke, paham? Oke, sip.
Oke, kita kembali lagi bertemu di channel Bunda Yuni, bahas tentang fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, untuk membahas hukum Pascal masih ada hubungannya dengan pembahasan tentang tekanan hidrostatik ya. Masih ada hubungannya dengan tekanan hidrostatik, tidak terlepas dari itu ya. Nah, hukum Pascal itu pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang ahli dari Perancis ya, seorang sarjana dari Perancis namanya Blaise Pascal. Dia membuat suatu kesimpulan bahwa gaya yang menekan zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata ya, dan hal itu kemudian disebut sebagai hukum Pascal ya. Jadi kalau hukum Pascal itu bunyinya adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah ya. Atau apabila suatu benda zat cair di dalam ruang terisolasi diberi gaya tekan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Boleh ya, itu disebut dengan hukum Pascal. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Gambarnya ini adalah ini misalkanlah piston ya, dimana lubang yang satu memiliki luas penampang A1, lubang yang kedua memiliki luas penampang A2. Masing-masing ditutup. Kemudian pada lubang 1 atau A1 ini diberikan gaya sebesar F1 atau ditekan ke bawah. Kalau ini ditekan ke bawah sebesar F1, maka di sini di dalam ini ya ada zat cair. Kalau ditekan, maka dia akan bergerak kemana? Ke segala arah. Nah, arahnya kemana? Karena lubangnya ada di sini, maka dia akan ke sana. Maka dia akan menekan pada piston kedua. Dia akan menekan pada piston yang kedua yang memiliki luas penampang adalah A2. Dia akan menekan ke atas. Ini akan menekan ke atas. Jadi kalau lubang di A1 ditekan ke bawah, maka di sini tekanan ini akan bergerak ke segala arah. Ya, ini berarti ini ke A2, ini arahnya ke atas sebesar F2. Nah, ini di sini dicontohkan seperti ini ya gambarnya. Kalau bolehlah sebuah tabung silinder yang dilengkapi dengan piston pengisap diisi air, lalu piston didorong. Jika pada dinding tabung itu ya diberi lubang yang satunya ini boleh, akan keluar melalui lubang tersebut ya. Di sini A1 dan A2 besarnya berbeda. A1 lebih kecil dari A2 atau A2 itu lebih besar, luas penampangnya lebih besar. Nah, kenapa ini akan bergerak ke atas? Karena disebabkan karena ketika piston diberi gaya sebesar F akan dihasilkan tekanan yang berbanding lurus terhadap gaya dorong dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ini ya, P sama dengan F dibagi A. Nah, tekanan hidrostatik ya. Nah, hukum Pascal itu dapat diterangkan atau dapat digunakan untuk membahas tentang pompa hidrolik ya. Jadi hukum Pascal itu dapat diterangkan dengan kerja penekan pompa hidrolik. Contohnya itu. Nah, dimana kalau prinsipnya sama, maka di P1 ini ya, di P1 ini maka akan memiliki tekanan di sini ya, akan memiliki tekanan sebesar berapa? Ya, di sini akan memiliki tekanan P sama dengan F1 dibagi A1. Kalau di sini berarti P2 sama dengan F2 dibagi A2 ya. Nah, tekanan ini yang oleh fluida akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar untuk mendorong dinding tabung tadi ya, maka tekanannya ini kan sama. Nah, tapi ini F1 ini akan mendorong ke bawah dan ini akan terdorong, akan bergerak ke atas. Tuh.
Oke ya, hukum Pascal itu tadi dicontohkan bisa kita gunakan untuk membahas tentang pompa hidrolik. Contohnya adalah pompa hidrolik ya, biasa digunakan oleh pengangkat mobil ya. Untuk pada teknik itu ya, pada pelajaran teknik-teknik itu biasa, atau untuk kegiatan pekerjaan teknik itu banyak sekali digunakan alat-alat yang bekerjanya dengan prinsip hukum Pascal. Yang tadi sebagai contoh paling gampang adalah pompa hidrolik ya. Nah, kemudian dari pembahasan gambar tadi bisa kita buat perumusan jika pada tekanan P1 tadi di lubang yang kecil, tekanannya kan P1 sama dengan F1 dibagi S1, kemudian tekanan di P2 adalah F2 dibagi A2. Sedangkan tekanan di P1 tekanan di lubang A1 sama dengan tekanan di lubang A2 ya. Maka di situ tekanannya sama ke segala arah tadi ya. Tekanan di A1 akan sama dengan tekanan di A2, maka P1 sama dengan P2. Jika P1 tadi adalah F1 dibagi A1, F2 adalah F2 dibagi A2, maka kalau kita mau mencari F1 maka sama dengan A1 kali F2 dibagi A2. Kalikan silang. Paham ya ini ya, untuk perkaliannya dikalikan silang, maka F1 sama dengan A1 kali F2 dibagi A2. Atau kalau mau mencari F2 sama dengan F2 yang dicari berarti F1 kali A2 dibagi A1. Nih ya. Kemudian jika di atas piston A2 diberi beban ya, ini kan kalau tadi misalkanlah tidak ada bebannya. Apabila diberi beban, nah misalkanlah kalau di pelajaran kalau kalian lihat di dalam kehidupan sehari-hari, jika di atas piston A2 diberi beban, maka dalam keadaan setimbang besar gaya angkat F2 adalah sama besar dengan gaya beratnya beban. Contohnya apa ini? Iya, pengangkat mobil. Kalau mobil akan cuci, misalkan diganti oli dan lain sebagainya, biasanya ini tiba-tiba mobil itu dari bawah kok bisa naik, itu kan? Kok bisa naik? Dari mana? Caranya bagaimana? Nah, ini adalah menggunakan ini hukum Pascal. Nah, itu kan. Yang maksudkan dari pembahasan ini adalah ini ya. Ini kalau ini ditekan, diberi gaya sebesar F1, maka ini juga akan bergerak sebesar F2. Tetapi di sini ada bendanya. Kalau tadi kan kosongan. Nah, maka di sini F2 atau gaya tekannya itu sama dengan gaya beratnya. Kalau misalkan dibalik ya, kalau dibalik F2 yang diturunkan, kemudian F1 yang naik, ya sama aja. Kalau ini mau diturunkan, mobilnya diturunkan kan berarti ini prosesnya, ini mobil turun, maka ini akan naik. Atau ini alat ini dikencangkan, maka dia akan naik. Kalau ini dikendorkan, maka dia akan turun kan gitu. Ya, maka F2 ini sama dengan V. Maka besarnya F2 sama dengan V sama dengan M kali G. Maka F2 itu sama dengan V sama dengan M kali G. Sehingga persamaan tadi F1 itu yang persamaannya tadi F1 adalah sama dengan A1 kalikan F2 dibagi A2, maka akan menjadi A1 dibagi A2 kali F2 nya diganti dengan M kali G. M nya siapa? Ya massa benda ini. Kalau M nya ini adalah M2 ya berarti ini M2 ya, maka F1 sama dengan A1 dibagi A2 kali M2 kali G ya, itu ya. Kemudian untuk keterangannya bahwa F itu adalah gaya tekan, satuannya yaitu Newton, M massa beban, satuannya kilogram, G gravitasi, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, A1 luas bidang piston pada kaki pertama, ini misalkanlah kaki pertama, A2 adalah luas bidang pada kaki yang kedua, satuannya luas itu meter persegi.
Nah, tadi sudah Bu Yuni sebutkan bahwa salah satu alat yang memanfaatkan hukum Pascal itu adalah dongkrak hidrolik atau pompa hidrolik. Salah satu, yaitu dongkrak yang terdiri atas dua kaki yang berbentuk silinder yang dilengkapi dengan piston dengan luas penampang yang berbeda. Luas penampang piston itu disesuaikan dengan, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ya, contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik yang mempunyai diameter piston pada kaki pertama dan kedua berturut-turut adalah 2 cm dan 8 cm digunakan untuk mengangkat beban 1 ton. Hitung besar gaya tekan yang diperlukan sehingga beban tepat akan terangkat. Ya, sehingga beban tepat akan terangkat. Nah, maka dari sini diketahui bahwa diameter untuk yang pertama adalah 2 cm. Kalau dijadikan meter berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian diameter yang luas kedua adalah 8 cm. Dijadikan meter 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Masa benda yang terletak pada kaki piston, salah satu kaki piston atau di M2 itu adalah 1 ton, diubah menjadi kilo berarti 1000 kg. Pertanyaannya adalah berapakah F1-nya? Ya, ini sesuai dengan gambar yang Bu Yuni berikan tadi. Ya. Maka ini diameternya sudah. Sekarang untuk menyelesaikan, maka kita harus menghitung dulu masing-masing luas penampangnya. Luas penampang siapa? Luas penampang pada piston itu. Luas penampangnya kita tentukan dulu. Luas penampangnya berarti A1. Luas penampang, kalau piston itu kan bentuknya lingkaran ya. Maka luasnya adalah 1/4 pi diameter pangkat 2. Ya, 1/4 pi D1 pangkat 2. Yang kedua berarti 1/4 pi D2 pangkat 2. Ya. Jangan lupa dirumuskannya adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Sedangkan A1-nya sudah kita cari, yaitu 1/4 pi D1 pangkat 2, A2 1/4 pi D2 pangkat 2. Jadi di situ disebutkannya adalah diameter ya, diameter. Maka untuk mencari luasnya berarti rumusnya adalah 1/4 pi D pangkat 2. Nah, sekarang kalau F itu tadi yang kita cari adalah F1, maka F1 sama dengan A2 dibagi A1 dikalikan F2. Nah, sekarang kita di sini kita hitung sendiri ya. A1 dibagi A2. A1 tadi itu 1/4 pi D1 pangkat 2. A2 itu 1/4 pi D2 pangkat 2. 1/4 sama. Pembilang penyebut punya, pi dan pi juga punya, masing-masing punya. Maka di sini 1/4 pi ini bisa kita coret ya. 1/4 pi ini bisa kita coret. Maka tertinggal A1 dibagi A2 sama dengan D1 pangkat 2 dibagi D2 pangkat 2. Ya, sedangkan diameternya tadi D1 2 kali 10 pangkat min 2. D2-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka 2 pangkat 2 4. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, 10 pangkat min 4. Dibagi D2 8 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 berarti 8 pangkat 2 64. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 adalah 10 pangkat min 4. Nah, maka ini 10 pangkat min 4-nya boleh naik. Kalau dia dari penyebut menjadi pembilang yang semula dia negatif ya, menjadi kemudian dibawa ke pembilang, maka negatif akan menjadi positif ya, ini naik menjadi positif. Jadi ini ibarat kata tadi ya, bagaimana? Ini hutang 4 nyaur 4 berarti habis, sudah gak punya utang. Maka yang tertinggal siapa? Yang tertinggal adalah 4/64. 4/64 berapa? 4/64 itu 1/16. Jadi A1 per A2 sama dengan 1/16. Nah, sekarang ini mari kita bawa ke atas. Ya, kita bawa ke atas. Maka F1 sama dengan A1 per A2 kali F2.
A1 per A2 tadi adalah 1/16 dikalikan F2 tadi diwakili oleh W2 karena gaya yang menyebabkan itu adalah gaya berat zat cairnya itu ya, maka W2 berarti rumusnya M2 kali G, maka 1/16 kali M2 kali G, masanya berapa? 1000, G nya berapa? 10, maka 1/16 kali 10.000, kalau dihitung hasilnya adalah 625 Newton ya. Jadi F2 itu adalah gaya beratnya ya. F2 itu sama dengan gaya beratnya benda yang kedua. Nah, benda yang kedua itu masanya adalah 1000. Sekarang untuk soal yang nomor 2, sebuah kempa hidrolik dengan jari-jari pengisap kecil dan besar masing-masing 5 cm dan 40 cm. Nah, jika pada pengisap kecil dikerjakan gaya 200 Newton, hitung gaya yang dihasilkan pada pengisap besar. Jika diketahui dari soal ini, maka R1 5 cm dijadikan meter adalah 5 kali 10 pangkat min 2. R2 nya adalah 40 cm dijadikan meter 40 kali 10 pangkat min 2. F1 pada pengisap kecil ya dikerjakan gaya sebesar 200 Newton ya. Jika pengisap kecil itu kita sebut sebagai F1, maka F1 200 Newton, tadi jari-jarinya adalah 5 cm, yang besar adalah 40. Jadi yang ditanyakan adalah pengisap besar yaitu F2. Maka di sini kita akan mencari dulu luasnya karena kan rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A. F-nya kan sudah ya, A-nya yang kita cari satu persatu. Nah, masih menggunakan rumus nanti sama dengan yang di atas, maka di sini A1 itu berarti pi R1 pangkat 2. Karena ini bentuknya lingkaran berarti luasnya adalah pi R kuadrat ya. A2 berarti pi R2 kuadrat. Pi kali R nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 menjadi pi 5 pangkat 2 adalah 25 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 adalah 10 pangkat min 4. Kemudian yang A2 adalah pi kali 40. Ini 40 ya. Ini 40. Nah, jadi ini 40 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kalau dikalikan maka ini ya. Nah, ini pi kali 1600 kali 10 pangkat min 4. Sudah betul ya ini ya. Ini pi 40 pangkat 2 itu 1600, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Sorry, saya ulang. Pi tapi 40 dipangkatkan 2 adalah 1600, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 adalah 10 pangkat min 4. Maka kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanyakan F2, maka F2 sama dengan A2 dibagi A1 kali F1. Atau boleh kalian tuliskan begini, F2 sama dengan A2 kali F1 dibagi A1. Boleh. Tadi A2 berapa? A2 adalah 1600 pi kali 10 pangkat min 4. Kemudian A1 nya berapa? 25 pi 10 pangkat min 4. F1 nya berapa? 200. Maka ini kan sama, pi dibagi pi habis, 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4 juga habis. Karena apa? Karena ini 10 pangkat min 4 nya ini dia akan naik. Kalau min naik maka di atas menjadi positif. Jadi kalau menjadi positif, kalau kita tuliskan maka menjadi 10 kali 4. Hutang 4 nyaurnya 4 berarti habis. Maka tinggal 1600 dibagi 25 kali 200 ya. 1600 bagi 25 kali 200 itu 12.000 Newton gitu ya. Paham ya? Ini adalah contoh sederhana. Setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.